Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyara Tuzal Sabila. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Magister Penotariatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 393 PDTG 2024 PN Batam. Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB pada dasarnya adalah sebuah perjanjian awal yang disepakati oleh penjual dan pembeli yang bertujuan untuk menjamin kelancaran proses jual beli tanah atau bangunan di masa mendatang. Namun, PPJB tidak serta-merta mengalihkan hak atas tanah. Ini menyebabkan masalah hukum ketika proses pembuatan akta jual beli atau AJB terhambat, misalnya akibat wan prestasi dari salah satu pihak atau jika salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. Contohnya, dalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 393 PDTG 2024 PN Batam, terjadi kasus di mana penjual dan pembeli sepakat membuat PPJB pada tahun 2007. Pembeli sudah melunasi harga tanah pada tahun 2008, namun penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk mengurus peralihan hak atas tanah. Hingga tahun 2024, keberadaan penjual pun tidak diketahui, yang menyebabkan pembeli kesulitan untuk menyelesaikan proses pendaftaran tanah dan pembuatan akta jual beli. Masalah hukum yang muncul pada kasus ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam praktik hukum tanah di Indonesia. Mengingat bahwa pendaftaran tanah membutuhkan akta jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, tidak dibuatnya akta jual beli bisa menghambat proses peralihan hak atas tanah secara sah. Dalam situasi ini, bagaimana PPJB bisa memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang sudah memenuhi kewajibannya, namun terhambat oleh wan prestasi penjual? Adapun novelty dari penelitian terdahulu, yang pertama menempatkan PPJB bukan hanya sebagai perjanjian obligatoir, tetapi sebagai dasar hukum tidak langsung dalam sistem pendaftaran tanah. Yang kedua, menganalisis fungsi putusan pengadilan ingkrah sebagai substitusi akta PPAT dalam proses balik nama di badan pertanahan ketika PPJB tidak dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan akta jual beli. Dan yang ketiga, memberikan konstruksi hukum baru bahwa PPJB dapat menjadi landasan administratif peralihan hak ketika pihak penjual wan prestasi, sehingga pendaftaran peralihan hak tetap dapat dilanjutkan berdasarkan putusan pengadilan pada konteks sistem pendaftaran tanah. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana kedudukan hukum PPJB dengan objek hak atas tanah dalam sistem pendaftaran tanah. Dan yang kedua, bagaimana konstruksi hukum PPJB terkait dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah menurut dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 393 PDTG 2024 PN Batam. Untuk menjawab masalah ini, penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan metode kualitatif, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis peraturan hukum yang ada serta putusan pengadilan yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua simpulan utama. Yang pertama, peralihan hak atas tanah untuk kepentingan pendaftaran mensyaratkan adanya akta jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Namun, PPJB dengan objek hak atas tanah jika telah dilunasi dan telah dilaksanakan dengan itikat baik oleh pembeli dapat melahirkan akibat hukum kebendaan. Ini berarti bahwa meskipun akta jual beli tidak dapat dibuat, PPJB dapat menjadi dasar hukum yang tidak langsung untuk melanjutkan pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui putusan pengadilan. Yang kedua, dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 393 PDTG 2024 PN Batam yang sejalan dengan SEMA nomor 4 tahun 2016, PPJB yang sah dilaksanakan dengan itikat baik telah dilunasi serta objeknya telah dikuasai dapat menjadi dasar peralihan hak atas tanah ketika penjual wan prestasi dan tidak dapat ditemukan keberadaannya. Maka keputusan pengadilan yang telah ingkrah dapat berfungsi sebagai pengganti akta jual beli. Adapun saran yang muncul dari penelitian ini, teruntuk notaris dan PPAT disarankan untuk lebih cermat dalam menyusun PPJB, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Misalnya, untuk PPJB dengan pelunasan bertahap, perlu ada klausul yang memberikan kuasa kepada pembeli untuk mewakili penjual dalam proses peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT pada saat di pembayaran akhir.
Teruntuk Kementerian ATR BPN perlu memperkuat regulasi mengenai kedudukan hukum PPJB sebagai dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah ketika akta jual beli tidak dapat dibuat. Untuk akademisi dan peneliti hukum diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum perikatan dan hukum pertanahan. Untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan dan menafsirkan hukum secara konsisten berdasarkan asas keadilan dan asas kepastian hukum guna memberikan perlindungan bagi para pihak yang beritikat baik, khusus kepada hakim agar memberikan amar putusan terkait pembayaran PPh dengan menggunakan MPWP pihak pembeli namun tetap dengan atas nama pihak penjual ketika penjual tidak diketahui keberadaannya. Demikianlah paparan singkat mengenai kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli dalam sistem pendaftaran tanah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.